Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini. Ketika Engkau sekali lagi memberi kepada kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk dikuatkan, dihibur, diajar, ditegur oleh firman Tuhan. Bapa di surga, dari waktu ke waktu kami terus-menerus harus diingatkan, direorientasi. Siapa diri kami di hadapan Tuhan dan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu sedalam-dalamnya hati kami mengasihi-Mu. Tetapi seringkali kedagingan kami, dosa yang ada di dalam diri kami, dan tantangan-tantangan yang terus-menerus menderu, menghujam kami dari luar, membuat kami kehilangan orientasi, membuat kami terdisorientasi, sehingga kami tidak lagi mengasihi Engkau sebagaimana seharusnya, kami tidak lagi mengasihi sesama kami sebagaimana seharusnya. Karena itu kami terus-menerus harus bertobat, terus-menerus harus mengalami reformasi di dalam diri, hidup, dan hati kami, supaya kami boleh sekali lagi disinkronisasi hidup kami kembali selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini secara khusus mau berdoa untuk setiap remaja yang ada di dalam ruangan ini. Mereka yang beribadah bersama-sama dengan orang tuanya, mereka yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup mereka. Engkau mengasihi mereka, dan Engkau memiliki rencana yang indah di dalam hidup setiap mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam momen-momen seperti ini, ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, hidup mereka sekali lagi diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran mereka di tengah-tengah kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang terus-menerus dari generasi ke generasi tidak meninggalkan umat-Mu dan terus memelihara dan melindungi umat-Mu. Terima kasih untuk mereka semua ya Tuhan. Sebentar mereka akan juga berpisah dengan kami dan mereka akan mendengarkan firman Tuhan juga. Kiranya Tuhan memberkati dan menyiapkan hati mereka. Siapkan hati kami sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan. Baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, biarlah kami sama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami. Dan kami mau pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah ini tidak dengan sia-sia. Kami mau pulang membawa berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berkhotbah di GKY BSD, tetapi yang pasti ini adalah khotbah saya yang pertama di KU5 di IPK BSD. Ya, saya tidak ingat kapan terakhir berkhotbah di BSD. Yang pasti sebelum COVID, saudara sekalian, pasti sebelum 2020, ya, kemungkinan 2019 atau bahkan sebelumnya. Ya, kemudian COVID terjadi, pandemi terjadi tahun 2020 awal, dan kemudian di pertengahan tahun 2020 kemudian saya studi doktoral saya, dan kemudian 2021 awal saya berangkat ke Amerika untuk menyelesaikan studi doktoral saya, kembali ke Indonesia tahun lalu, dan sudah sekitar 1 tahun saya kembali, dan saat ini boleh bersama-sama kembali
beribadah di tengah-tengah jemaat GKI BSD, khususnya KU5 yang baru dimulai tahun lalu ya, sekitar bulan November. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan atas jemaatnya di KU5 ini, dan Tuhan tumbuhkan iman, Tuhan tumbuhkan jumlah, Tuhan tumbuhkan fellowship kebersamaan di tengah-tengah jemaat KU5 di BSD ini. Sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Hari ini adalah tema yang diberikan kepada kita, adalah tema yang penting, yang judulnya adalah reformasi hati, ya, reformasi hati. Saudara, bulan Oktober itu selalu menjadi bulan yang spesial buat kita umat Protestan, ya, Kristen Protestan. Kenapa? Karena di bulan Oktober kita memperingati atau merayakan apa? Merayakan bulan reformasi, ya. Kita ingat pada tahun 1517 Martin Luther, peristiwa yang sangat terkenal, peristiwa yang memulai ya masa reformasi gereja Protestan, yaitu ketika Martin Luther memakukan 95 tesis atau 95 kalimat, ya, tesis itu maksudnya kalimat, dan 95 tesis itu dipakukan di pintu gereja di kota Wittenberg, menandai dimulainya reformasi gereja. Nah, kenapa pada waktu itu Martin Luther memakukan 95 tesis itu? Itu adalah bentuk dari perlawanan dia terhadap praktek-praktek dan doktrin-doktrin ajaran-ajaran gereja Katolik Roma pada waktu itu yang sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, khususnya ajaran penjualan surat pengampunan dosa. Seakan-akan dosa kita sebagai orang percaya itu bisa dihapus hanya dengan membeli surat pengampunan dosa atau surat indulgensia itu. Nah, maka Martin Luther melawan ajaran itu karena tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja sepanjang zaman, dan khususnya tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Dari situlah kemudian meledak reformasi dan mempengaruhi seluruh Eropa, bahkan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, ada satu prinsip penting dari reformasi yang kemudian terus-menerus digaungkan di dalam gereja-gereja yang dipengaruhi oleh kekristenan Protestan. Yaitu apa? Yaitu slogan yang biasanya disebut Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, artinya apa? Ini bahasa Latin, artinya gereja yang direformasi haruslah menjadi gereja yang terus-menerus direformasi. Ya, always reforming, selalu dan terus-menerus direformasi. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan yang sudah direformasi oleh Tuhan, maka kita harus terus-menerus ya merefleksikan di dalam diri kita, berkaca ya, kemudian self-kritik, dan kemudian kita terus-menerus mengalami reformasi di dalam hidup kita. Tetapi hari ini saudara sekalian, sesuai dengan tema kita, reformasi hati, saya akan fokus kepada hal yang lebih spesifik, yaitu bagaimana reformasi itu terjadi di dalam hati kita. Ya, karena tidak mungkin gereja direformasi kalau kita sebagai orang percaya hatinya tidak terus-menerus direformasi. Jadi kalau saya boleh ubah sedikit, maka menjadi cor reformatum semper reformandum. Cor itu artinya hati, ya. Hati yang direformasi harus menjadi hati yang terus-menerus mengalami perubahan, terus-menerus mengalami reformasi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu dari Raja Hizkia di 2 Tawarik pasal ke-29, dan kita akan belajar bagaimana Raja Hizkia ini mengalami reformasi hati dan juga dia memimpin reformasi di dalam zamannya, di dalam bangsanya. Ya, mari kita bersama-sama melihat dari 2 Tawarikh 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagi kita semua. Silakan saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing, di dalam mobile phone masing-masing. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita. 2 Tawarikh 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Hizkia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abia, anak Sakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia menyuruh para imam dan orang Lewi datang, lalu mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Singkirkanlah semua yang cemar dari tempat kudus, sebab nenek moyang kita telah berlaku tidak setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita dan meninggalkannya. Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya." Ayat ke-7. "Bahkan mereka menutup pintu-pintu serambi rumah Tuhan dan memadamkan semua pelita. Mereka tidak membakar dupa dan tidak mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Mereka dibuatnya menjadi momok yang mengerikan, serta ejekan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak kita, lelaki dan perempuan, beserta para istri kita menjadi tawanan." Ayat ke-10, ayat yang terakhir. "Sekarang aku berniat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu berbalik dari kita." Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang tolong kami untuk berkonsentrasi, fokuskan hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu kalimat yang sangat terkenal yang dikutip dari novel Charles Dickens, seorang ahli sastra dari Inggris, penulis novel-novel yang sangat indah. Ada satu kalimat yang sering kali dikutip di dalam literatur-literatur selanjutnya. Kalimat itu berkata seperti ini, saudara sekalian. "It was the best of times and it was the worst of times." Saudara mungkin pernah ya membaca baik dari Charles Dickens langsung, dari novelnya yang berjudul A Tale of Two Cities, atau mungkin saudara pernah membaca kalimat-kalimat seperti ini yang mengutip kalimat dari Charles Dickens. It was the best of time. Itu adalah waktu yang terbaik. Tetapi paradoksnya adalah sekaligus it was the worst of times. Itu adalah waktu yang terburuk. Saudara, waktu Charles Dickens mengatakan kalimat ini di dalam novelnya, dia sedang mau menggambarkan kondisi kota London dan kondisi kota Paris di akhir abad ke-18 yang memang kondisinya sangat gelap pada waktu itu, saudara sekalian. Kondisinya penuh dengan carut-marut, penuh dengan pergolakan politik, pergolakan ekonomi, pergolakan sosial, keadaan yang begitu gelap. Makanya dia mengatakan, it was the worst of time. Tetapi pada saat yang sama, saudara sekalian, ketika London, Paris, Eropa pada waktu itu berada di dalam kondisi yang paling gelap, justru menurut Charles Dickens adalah saat di mana munculnya, mulai lahirnya satu pengharapan. Ada satu secercah harapan, ada satu terang di tengah-tengah kegelapan, karena nanti dia akan bercerita tentang bagaimana revolusi Prancis dengan perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di Eropa. Jadi dia mau mengatakan bahwa di saat-saat yang paling gelap, kadang-kadang justru disitulah dimulainya satu era yang baru, era yang penuh dengan masa depan yang
penuh harapan. Nah, saudara, ketika saya membaca kisah Raja Hizkia di dalam 2 Tawarikh 29 ini, saya teringat dengan kutipan Charles Dickens itu. Kenapa? Karena Hizkia juga hidup di dalam masa yang seperti itu. It was the best of time, sekaligus it was the worst of time. Saudara, ketika itu kerajaan sudah terpecah. Saudara, kalau ingat pelajaran dari sekolah minggu ya, kerajaan Israel, rajanya Saul, Daud, Salomo, lalu setelah Salomo mati, kerajaan itu terpecah menjadi 2 ya. Ada kerajaan di utara yang disebut kerajaan Israel, dan ada kerajaan di selatan yang disebut Yehuda. Saudara, Hizkia itu memerintah di kerajaan yang selatan ya, setelah kerajaan itu pecah setelah Salomo. Dan dia tercatat, kalau saudara nanti pulang, saudara bisa baca lagi, atau saudara kalau mau cepat, saudara bisa tanya dengan ChatGPT, begitu ya. Maka Hizkia ini adalah raja ke-13 setelah perpecahan itu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, sampai 12, dia raja ke-13 dari kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah, secara politik pada waktu itu, politik sedang tidak baik-baik saja. Yehuda itu selalu ada di dalam ancaman serangan dari Asyur, bangsa yang besar, bangsa yang kapanpun bisa menyerang bangsa yang kecil ini, Yehuda. Dan secara sosial juga keadaan tidak baik, ekonomi dalam negeri tidak baik. Ditambah lagi saudara sekalian, apa? Yaitu krisis agama, krisis iman. Karena papanya, ya, papa dari Raja Hizkia ini, Raja Ahaz, sudah membawa seluruh bangsa itu akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, mempersembahkan korban-korban kepada allah-allah lain. Jadi inilah situasi yang ada, situasi yang sangat gelap. Tetapi di tengah-tengah kegelapan itu, dalam providensia pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan membangkitkan raja seperti Hizkia ini. Raja yang baik. Dikatakan di dalam ayat pertama tadi, Hizkia itu menjadi raja di usia yang sangat muda. 25 tahun. Dan dia memerintah selama berapa lama? Cukup lama. 29 tahun. Dan dia dikenal sebagai salah satu raja yang terbaik dari kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dia dikenal sebagai raja yang membawa pembaharuan rohani yang sangat besar. Kontras dengan papanya, dengan ayahnya Ahaz, ya. Ahaz dikatakan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi dikatakan di sini bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, nenek moyangnya. Saudara, ayat kedua itu dikatakan bahwa dia melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kemudian dikatakan bahwa dia tidak seperti ayahnya, dia hidup mengikuti Tuhan. Di dalam pasal sebelumnya kalau saudara baca, ayahnya si Ahaz itu dikatakan mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Dia justru membawa Israel menyembah berhala, menyembah ilah-ilah palsu. Tetapi Hizkia tidak. Hizkia membawa bangsa Yehuda itu justru datang kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Tawarikh ya, kalau saudara baca kitab Tawarikh, maka saudara akan melihat satu keunikan bahwa kitab Tawarikh itu selalu menekankan figur Daud dan Salomo. Ya, jadi ketika raja-raja dituliskan di dalam kitab Tawarikh itu selalu dibandingkan dengan Daud dan Salomo. Kalau raja itu mengikuti Daud dan Salomo, berarti raja itu raja yang baik. Kalau raja itu tidak mengikuti Daud dan Salomo, tidak mengikuti teladannya, berarti itu raja yang buruk, raja yang jahat. Nah, saudara, Hizkia ini dicatat bahwa dia itu seperti Daud, ya, seperti Daud nenek moyangnya. Saudara, ini sesuatu detail yang sangat penting, saudara. Karena kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, ini baru pertama kali raja itu dibandingkan langsung dengan Daud. Ya, kalau saudara nanti baca di pasal 27 itu dikatakan Yotam melakukan yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya Usia. Ya, jadi Raja Yotam dibandingkan dengan papanya, yaitu Raja Usia.
Di pasal 26, Uzia sendiri dibandingkan dengan papanya lagi, yaitu Amasya. Ya, tetapi baru kali ini seorang raja dibandingkan bukan dengan papanya, bukan dengan opanya atau engkongnya gitu ya, tapi dibandingkan langsung naik ke atas ya, langsung naik kepada Raja Daud sendiri. Artinya apa? Artinya penulis 2 Tawarik ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Hizkia ini raja yang baik. Hizkia ini raja yang benar, yang mengikuti teladan dari nenek moyangnya, yaitu Raja Daud. Dan kalau saudara nanti baca cerita tentang Hizkia ini, pasal 29, 30, 31, saudara akan amazed. Karena apa yang diceritakan tentang Hizkia ini mirip sekali dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9 ketika Tawarik menceritakan tentang raja siapa? Raja Salomo. Artinya apa? Artinya penulis Tawarik ini mau menjelaskan kepada kita bahwa hidup dari Hizkia itu seperti mirroring, ya, seperti mengimitasi hidupnya Salomo yang bijaksana, yang mementingkan rumah Tuhan, yang membawa bangsa Israel dan seluruh bangsa itu datang kepada rumah Tuhan, yang membawa perubahan-perubahan yang baik, yang memerintah dengan hikmat, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Hizkia bukan orang yang sempurna. Kalau saudara nanti baca di pasal-pasal terakhir hidupnya, dia sempat jatuh ke dalam dosa. Dia menjadi tinggi hati, dia menjadi angkuh, menjadi sombong, begitu ya. Tetapi akhirnya dia cepat-cepat bertobat dan Tuhan kemudian mengampuni dia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Hizkia ini, saudara sekalian? Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Reformasi apa yang dia lakukan? Saudara, tadi kita baca ya, di dalam ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama. Saya akan membacakan sekali lagi buat kita. Sebab nenek moyang kita telah berlaku tidak setia. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan yang jahat dengan memalingkan muka dari Tuhan, membelakangi Tuhan, menutup pintu serambi rumah Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Saudara, inilah ciri pertama dari reformasi yang sejati. Yaitu apa? Mengakui dengan jujur, dengan berani kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau mau terjadi reformasi di dalam hidupmu, kalau kita mau terjadi perubahan yang sejati di dalam hidup kita, maka kita harus jujur dan berani mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Saudara, dia tidak menutup-nutupi dan dia tidak blaming. Dia tidak mengatakan bahwa masalah yang terjadi di dalam bangsanya itu karena bangsa Asyur misalnya. Karena faktor eksternal misalnya. Dia tidak mengatakan bahwa oh ini terjadi karena ekonomi misalnya. Oh ini terjadi karena pergolakan politik misalnya. Oh ini terjadi karena ketidakmampuan dari Raja Ahaz misalnya. Tidak, saudara sekalian. Tetapi dia mulai dengan jujur mengakui bahwa ini adalah masalah spiritual. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah menjauhi Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Maka dia dengan jujur mengakui bangsa ini sudah meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, ya kan? Dan sudah memalingkan wajahnya dari Tuhan. Saudara, ini adalah postur rohani dari bangsa Israel dan dia sebagai pemimpin bangsa Israel dengan jujur mengakui itu. Saudara, postur itu artinya posisi ya. Kalau saya postur saya menghadap ke sana, artinya pada saat yang sama manusia itu tidak bisa menghadap ke sana sekaligus menghadap ke belakang. Ya, kalau saya sedang menghadap ke arah sebelah kanan saya, pada saat yang sama saya tidak bisa menghadap ke sebelah kiri saya. Itu postur. Postur itu artinya sikap. Postur itu artinya posisi. Postur itu artinya standpoint. Kepada siapa kita menghadap. Kepada siapa kita melihat. Itu postur, saudara sekalian. Nah, bangsa Israel pada waktu itu posturnya bagaimana? Posturnya meninggalkan Tuhan. Membelakangi Tuhan. Menjauhi Tuhan. Posturnya tidak menghadap kepada Tuhan. Bukan koram deo. Koram deo itu artinya melihat di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi mereka malah memiliki postur yang sebaliknya. Nah,
postur itu kemudian menimbulkan gestur-gestur rohani di dalam diri mereka. Itu ada di ayat ke-7. Apa saja? Saudara lihat. Pertama, mereka akhirnya menutup pintu serambi rumah Tuhan. Menutup pintu rumah Tuhan artinya mereka tidak lagi beribadah. Tidak ada lagi worship. Tidak ada lagi ibadah datang ke rumah Tuhan. Karena pintunya sudah tertutup. Kedua, apalagi yang mereka lakukan? Di ayat 7 dikatakan mereka memadamkan semua pelita. Saudara, memadamkan semua pelita artinya tidak ada lagi lampu pelita, cahaya terang pelita di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi gelap. Ini menjadi simbol bahwa tidak ada lagi terang Tuhan. There is no more divine light. Tidak ada lagi terang Tuhan di dalam rumah Tuhan. Lalu apalagi dikatakan di situ mereka tidak membakar dupa. Tidak membakar dupa artinya apa? Artinya tidak ada lagi doa, saudara sekalian. Karena di dalam konteks waktu itu kalau orang mau berdoa, orang akan menyalakan dupa. Dan ada wangi-wangian yang muncul dari dupa-dupa itu. Dan itu tidak ada lagi. Mereka tidak lagi berdoa. Dan apalagi saudara sekalian, mereka tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Korban bakaran pada waktu itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengaku dosa, memperdamaikan hubungan antara umat dengan Tuhan. Tetapi itu tidak ada lagi. Jadi bayangkan saudara sekalian, mereka punya postur yang meninggalkan Tuhan, menutup hatinya dari Tuhan, dan akhirnya postur rohani itu terekspresi di dalam bentuk gestur-gestur rohani yang betul-betul menyedihkan. Tidak lagi ada ibadah, tidak ada lagi kepedulian tentang terang dari Tuhan, tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi memberi persembahan, tidak ada lagi memberikan korban syukur dan korban pengampunan dosa. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau mau dikatakan ini sebetulnya adalah a spiritual death di dalam diri umat Tuhan. Ini adalah kematian rohani di dalam diri gereja kalau ini terjadi pada hari ini. Tidak ada ibadah, tidak ada doa. Tidak ada lagi korban syukur, tidak ada lagi korban pengampunan dosa, tidak ada lagi firman yang diberitakan, tidak ada lagi terang dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti ini, Hizkia mengakui. Hizkia tidak blaming, Hizkia tidak mengkambing hitamkan situasi, Hizkia tidak mengkambing hitamkan orang lain, tetapi Hizkia mengakui semua itu di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kalau engkau mau menerima dan mengalami reformasi hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka jangan mengkambing hitamkan orang lain. Jangan mengkambing hitamkan keadaan. Aku begini karena orang tuaku. Aku berbuat dosa begini karena keadaan. Aku menjadi terpuruk seperti ini, tidak bisa keluar dari dosa karena salahnya pasanganku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, sepanjang kita terus-menerus blaming, scapegoating, maka kita tidak akan mengalami reformasi yang sejati. Reformasi yang sejati akan kita alami ketika kita jujur, berani di hadapan Tuhan, mengakui betul Tuhan, memang keadaan tidak baik-baik saja. Memang aku butuh pengampunan dari Tuhan. Memang aku harus membersihkan diriku. Memang aku harus kembali menguduskan diriku. Ampuni aku, ya Tuhan. Ini yang pertama. Reformasi dimulai ketika kita dengan jujur berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan tidak akan ada reformasi tanpa pengakuan dosa. Amin. Tidak akan ada reformasi yang sejati tanpa pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya, saudara sekalian, apa yang Hizkia lakukan? Saudara lihat di ayat ketiga, di situ dikatakan pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ya, kata pertama itu menunjukkan prioritas. Ya, saudara, kalau seorang pemimpin pada hari pertama, gitu ya, pada bulan pertama, pada tahun pertama melakukan sesuatu, itu artinya sesuatu yang penting, yang menjadi prioritas di dalam
diri pemimpin itu. Saudara, misalnya pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo saat ini, ada program-program yang disebut program prioritas nasional, gitu ya. Program prioritas nasional. Salah satunya apa? Wah, langsung ingat ya. Makan bergizi gratis. Nah, itu artinya program prioritas. Artinya itu yang dipentingkan oleh seorang pemimpin. Ya, program pemerintah itu banyak, saudara sekalian. Kalau saudara lihat mungkin ada ribuan program. Tetapi ada program-program yang memang diprioritaskan. Ya, nah kalau para Prabowo itu karena suka angka 8, maka program prioritasnya itu disusun menjadi 8 poin. Ya, Asta Cita. 8 program prioritas. Nah, dikatakan di sini Raja Hizkia pertama yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan di situ dikatakan ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudara, ini terlihat sederhana ya. Waktu kita baca tadi rasanya tidak ada yang spesial. Membuka pintu apa pentingnya gitu ya. Saudara, tapi kalau kita lihat di dalam konteksnya baik-baik, saudara, papanya Raja Hizkia, Raja Ahaz tadi, raja yang jahat itu, apa yang dia lakukan? Kalau saudara baca di pasal 28 ayat 24, Raja Ahaz, hal yang serius yang dia lakukan adalah dia menutup pintu rumah Tuhan. Dan sekarang Raja Hizkia reformasinya dimulai dengan program yang pertama adalah membuka rumah Tuhan. Saudara, apa pentingnya sih membuka, menutup pintu? Saudara, menutup pintu rumah Tuhan artinya menutup akses umat Tuhan bisa datang kepada Tuhan dan menutup akses Tuhan datang kepada umatnya. Saudara, di sini ada yang pernah tur rohani ke Yerusalem? Ada? Ada yang pernah? Acungkan tangan, puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Mungkin ada ya, beberapa di antara saudara pernah ke Yerusalem. Kota Allah, kota suci. Saya tidak pernah, saudara sekalian. Saya belum pernah. Tapi kalau kita pelajari dari geografi dan dari arsitektur kota Yerusalem, saudara, kota Yerusalem itu disusun sedemikian rupa, rumah satu dengan rumah yang lain, bangunan satu dengan bangunan yang lain, itu rapat sekali. Itu padat dan rapat sekali. Ya, nanti yang sudah pernah ke Yerusalem bisa mengkonfirmasi hal ini. Dan di kota Yerusalem, pusat dari kota itu apa, saudara sekalian? Apa yang menjadi pusat dari kota Yerusalem? Bukan alun-alun kota, ya, bukan balai kota, bukan taman yang gede gitu ya, kayak di New York gitu ada taman yang begitu besar gitu ya. Apa yang menjadi pusat dari kota Yerusalem? Bait suci, rumah Allah. Itu pusatnya kota Yerusalem. Apa pentingnya, saudara sekalian? Kenapa Tuhan itu mendesain kota Yerusalem dengan pusatnya itu bait suci? Untuk mengingatkan kepada umat Israel bahwa hidup mereka harus punya pusat. Dan pusatnya itu adalah Allah yang hadir di dalam bait suci. Orang Israel minimal 1 tahun 3 kali datang ke kota Yerusalem. Saudara, orang Israel itu tidak semuanya tinggal di kota Yerusalem kan? Mereka tinggal di sekitar-sekitar kota Yerusalem. Tapi 1 tahun 3 kali mereka akan datang ke kota Yerusalem. Dan setiap kali mereka datang ke kota Yerusalem, mereka diingatkan lagi. Hidupku harus berpusat kepada Allah. Hidupku harus punya center. Centernya itu Allah. Hidupku harus terreorientasi, memusatkan Allah di dalam hari-hari hidupku. Lalu mereka pulang. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Ya, setelah mereka beribadah, setelah mereka mengikuti liturgi, memberikan persembahan, berdoa dan seterusnya, mereka kembali. Dan mereka kembali diingatkan, hidup saya harus berpusat kepada Tuhan. Nah, ketika itu ditutup pintu itu, artinya mereka tidak lagi beribadah kan? Pintu rumah Tuhan ditutup. Artinya tidak ada akses lagi terhadap
rumah Tuhan untuk beribadah. Artinya hidup mereka terdisorientasi, saudara sekalian. Saudara, waktu saya mempersiapkan bahan ini ya, secara pribadi saya merenungkan, saya kemudian berpikir begini. Salah satu dosa yang terbesar dari hamba Tuhan, termasuk saya, dan pemimpin-pemimpin rohani, adalah ketika kita menutup akses jemaat bisa bertemu dengan Tuhan. Itu dosa yang besar, yang serius sekali kalau itu dilakukan oleh hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani. Jemaat harus dibawa kepada Tuhan, ya kan? Tetapi orang seperti Raja Ahaz justru tutup akses untuk jemaat datang kepada Tuhan. Allah itu hadir di dalam bait suci di dalam perjanjian lama. Tetapi bait suci itu kemudian ditutup. Artinya Allah sekarang tidak bisa hadir di dalam bait suci dan berjumpa, mengencounter umatnya. Saudara, saya berpikir ini adalah salah satu dosa yang serius. Kalau hari ini hamba Tuhan menghalang-halangi jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu bukan hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang baik adalah membuka akses Tuhan kepada jemaat dan jemaat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi saudara, ketika kita membaca Hizkia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya, ini adalah satu simbolisme yang sangat penting. Artinya sekarang akses kepada Tuhan itu dibuka kembali. Artinya jemaat dan umat Israel sekarang bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi bisa menyatakan dirinya kepada umatnya. Ini sesuatu yang penting. Kembali hidup yang tadinya sudah terdisorientasi itu kembali terreorientasi kepada Tuhan dan kepada kehadirannya. Saudara, reformasi itu bukan pertama-tama dimulai dari reformasi struktur, reformasi program, ya. Kalau gereja tidak bertumbuh, ya, aduh kenapa ini gereja sudah bertahun-tahun tidak bertumbuh, begini-begini aja, bahkan banyak konflik di tengah-tengah jemaat, si ini konflik dengan si itu, lalu si itu konflik, keluar dari gereja, pindah ke gereja yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa gereja penuh masalah? Saudara, reformasi bukan pertama-tama dimulai dengan mereformasi struktur, mereformasi personalia, mereformasi SOP, mereformasi segala macam fasilitas dan sebagainya. Reformasi dimulai dari apa? Dimulai dari membuka hati kita kepada Tuhan. Reformasi dimulai dari hati yang kembali direorientasi. Buka kembali hati kita ke hadapan Tuhan. Dan sekali lagi menjadikan Tuhan pusat dari hidup kita. Saudara, apakah hari ini hidup kita masih terorientasi kepada Tuhan? Apakah hari ini hidup kita masih menjadikan Tuhan sebagai pusatnya? Ataukah sudah begitu banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, kita masih melayani, kita masih berdoa, kita masih datang ke gereja, tetapi hati kita sudah tidak terorientasi kepada Tuhan? Mari kita refleksikan di dalam hati kita masing-masing. Setelah di dalam bahasa Inggris itu ada satu kata yang menarik, yaitu kata disaster. Saudara tahu tidak kata disaster itu artinya apa? Artinya apa dulu dalam bahasa Indonesia? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Dalam bahasa Inggris kata disaster artinya apa? Bencana. Ya, bencana, ya, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, apalagi, ya, itu semua bencana, disaster. Saudara, yang menarik adalah kata disaster itu asal katanya dari bahasa Latin, disastrum, yang itu dari dua kata dis dan aster. Dis itu artinya tidak ada, ya, dis, ya, artinya kalau diskualifikasi kan berarti didis, ya, tidak lagi punya kualifikasi gitu ya, dis. Dan kata yang kedua adalah aster. Aster itu artinya bintang. Jadi disaster itu, kata itu sebetulnya artinya apa? Artinya tidak ada bintang. Kalau tidak ada bintang, artinya langit itu gelap. Ya, kalau saudara berjalan di padang pasir atau padang rumput begitu ya, dan
semuanya gelap, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau masih ada bintang, saudara masih bisa melihat. Saudara masih bisa berjalan, ya. Tetapi kalau sudah gelap di padang rumput yang luas sekali, tidak ada penerangan dan tidak ada bintang, artinya itulah disaster. Itulah bencana di dalam hidup kita. Ketika tidak ada bintang, tidak ada terang. Saudara, hidup kita juga bencana. Bencana bukan ketika kita kurang uang. Bencana bukan ketika kita mengalami ini, mengalami itu. Pertama-tama bencana di dalam hidup kita, disaster di dalam hidup kita adalah ketika hidup kita sudah tidak lagi ada terang dari Tuhan. Kita berjalan di dalam kegelapan. Kita menjalani hari-hari hidup kita, bekerja, berumah tangga, ya, melayani di gereja, mungkin menjadi aktivis, menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis, ya. Kita melakukan semua yang kita lakukan. Tapi there is no star. There is no light. Tidak ada terang. Hidup kita gelap. Maka reformasi yang sejati di sini kita diingatkan, saudara sekalian. Reformasi sejati adalah ketika kita mereorientasi hati kita lagi kepada Tuhan, Sang Sumber Terang itu. Kembali membuka hati kita. Kembali kita menjadikan Dia pusat daripada hidup kita. Kembali lagi mendengarkan firman-Nya, supaya hidup kita dituntun lagi oleh Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ayat ke-10. Mari kita lihat bersama-sama. Di situ dikatakan begini, Hizkia mengatakan, sekarang aku berniat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu berbalik dari kita. Saudara, menarik di dalam bahasa aslinya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya oleh NIV atau ESV, terjemahan yang lebih literal itu mengatakan begini, now it is in my heart to make a covenant with the Lord. Jadi ada kata hati di situ. Ada kata lev di situ dalam bahasa Ibrani. Ada kata kor, seperti yang tadi saya mengatakan, kor reformatum, semper reformandum. Ada kata hati di situ. Maka reformasi itu mulai dari hati. Kalimat ini adalah puncak dari pasal ke-29 ini. Di situ dikatakan Hizkia bukan sekedar melakukan reformasi liturgi. Hizkia bukan sekedar melakukan reformasi ibadah. Hizkia bukan sekedar mengajak umat untuk membuka pintu-pintu rumah Tuhan, membersihkan, lalu dia mengajak orang-orang Lewi, imam-imam untuk menguduskan hidup mereka, supaya mereka bisa melayani lagi di rumah Tuhan. Tetapi lebih dari itu, saudara sekalian, Hizkia menunjukkan kepada kita, semuanya itu sumbernya dari mana? Sumbernya pertama-tama dari reformasi hati. Tema kita hari ini apa? Reformasi hati. Mulai dari hati. Di dalam bahasa Inggrisnya, now it is in my heart. Bahasa Indonesia menerjemahkan, sekarang aku berniat. Tidak salah, saudara sekalian. Karena dari hati itulah muncul niat. Ya kan? It is in my heart. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizkia itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar program gereja, bukan sekedar program, bukan sekedar sesuatu yang dia lakukan untuk bangsanya supaya bangsanya menjadi lebih baik, bukan sekedar itu. Tetapi dia melakukan itu semuanya keluar dari hatinya. Dan apa yang menjadi komitmennya? Mengikat kembali perjanjian dengan Tuhan. Saudara, hubungan antara Tuhan dengan umatnya dari sejak Abraham sampai bangsa Israel, sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita pada hari ini, saudara sekalian, itu adalah hubungan perjanjian. Dan hubungan perjanjian itu seperti seperti perjanjian covenant antara suami dengan istri. Sebuah trot, sebuah perjanjian kasih, perjanjian untuk saling mengasihi.
Itulah perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan Hizkia, from his heart, dia mengatakan, aku mau berkomitmen mengikat lagi perjanjian dengan Tuhan. Saudara, dari hati, kalau hati kita sudah beres, kalau hati kita sudah kembali mencintai Tuhan, kalau hati kita sudah kembali condong kepada Tuhan, maka hati yang sudah dibereskan itu akan memutar postur kita dari postur yang tadinya menjauhi Tuhan, sekarang berbalik. Sekarang hati kita memandang kepada Tuhan. Kita tidak lagi membelakangi Tuhan. Kita tidak lagi menjauhi Tuhan. Kita tidak lagi memalingkan wajah kita dari Tuhan. Tetapi kita bergerak mendekati Tuhan. Dan dengan postur yang diubah ini, maka gestur rohani kita juga akan berubah. Dari hati kepada postur yang baru menjadi gestur yang baru, yang tadinya dikatakan tidak ada dupa, tidak ada pelita, tidak ada korban, sekarang berubah. Kembali berdoa, kembali menyalakan pelita rumah Tuhan, kembali membuka pintu rumah Tuhan, kembali mempersembahkan korban syukur dan korban pengampunan dosa. Itu semua mulainya dari mana? Mulainya dari hati. Saudara, hamba Tuhan, khotbah, seminar, program pemuritan di gereja, semua bisa mendukung saudara dan mengajak saudara untuk berubah. Tetapi perubahan itu tidak akan pernah menjadi perubahan yang sejati kalau itu tidak dimulai dari hati. Perubahan itu tidak bisa dipaksakan, saudara sekalian. Saudara mungkin bisa disuruh, ayo melayani, ayo baca Alkitab, ayo ikut persekutuan doa. Semua itu baik. Semua itu tujuannya untuk mengembalikan kita kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, semuanya itu tidak akan ada artinya kalau tidak mulai dari hati. Bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Bukan karena tekanan. Bukan karena program gereja. Tetapi dari hati yang mau memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Arahkan kembali hatiku kepada Tuhan. Reformasi yang pertama tadi dimulai ketika kita berani jujur mengakui dosa kita. Kedua, reformasi terjadi ketika kita kembali membuka hati kita kepada Tuhan. Kembali menjadikan Tuhan pusat dari hidup kita. Dan yang ketiga, reformasi pada akhirnya adalah masalah hati kita. Hati yang berkomitmen untuk hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah tentang Asbury Revival yang terjadi pada tahun 2023. Saudara pasti sudah pernah mendengar, mungkin sebagian sudah pernah dengar, ketika saya waktu itu sedang studi di Amerika tahun 2023, bulan Februari, saya kaget tiba-tiba baca di media sosial, luar biasa peristiwa ini cepat sekali berkembangnya. Apa yang terjadi? Pada tanggal 8 Februari tahun 2023 di Asbury University, saudara kalau pernah tahu ya, Asbury University itu letaknya di Wilmore, di kota bagian atau di state, di negara bagian Kentucky, di Wilmore, Kentucky ya. Itu college Kristen, universitas Kristen, saudara sekalian. Maka wajar setiap hari-hari tertentu ada ibadah chapel wajib untuk semua mahasiswa ya. Nah, tanggal 8 Februari itu ada ibadah chapel, tetapi setelah ibadah chapel selesai, sebagian mahasiswa itu tidak mau keluar dari chapel. Mereka terus ada di chapel, berdoa, memuji Tuhan, saling sharing satu dengan yang lain, sampai itu terus-menerus terjadi dan tidak berhenti-berhenti. Mulai dari 8 Februari 2023 itu ya. Jadi kemudian orang mulai datang ya. Orang mulai sadar bahwa loh, itu mahasiswa kok tidak berhenti-berhenti berdoa.
ya, maka mereka mulai datang lagi ke chapel itu. Kemudian chapel itu memuji Tuhan, ada kesaksian, ya, banyak mahasiswa kemudian mengaku dosa mereka, saling sharing, dikuatkan, didoakan. Kemudian mereka berdoa lagi, memuji Tuhan lagi, sampai saudara sekalian itu terjadi 24 jam selama kurang lebih 16 hari berturut-turut, tidak putus. Saudara bayangkan kita disuruh ke persekutuan doa hari Rabu aja, itu cuma berapa lama ya? Persekutuan doa Rabu berapa lama, Pak Alek? Ya kira-kira 1 jam gitu ya. Kita udah disuruh doa, ayo kita hari ini ibadah doanya khusus ya, kita doanya 2 jam. Waduh, kita udah lihat jam, udah gelisah gitu ya. Nah, ini peristiwa revival yang tidak direncanakan, yang spontan terjadi. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, 16 hari orang berdoa. Dan menurut catatan ini mulainya dari mana? Dimulai dari satu orang mahasiswa, dia mulai mengaku dosa di hadapan Tuhan, di hadapan kelompok kecilnya, lalu mereka saling mendoakan, lalu mereka berdoa, dan disitulah terjadi kebangunan, saudara sekalian. Disitulah kemudian banyak orang mulai berdoa, orang berdatangan. Sampai college Kristen di seluruh Amerika datang ke Wilmore, Kentucky, pengen tahu apa yang terjadi, revival yang Tuhan kerjakan di situ. Bahkan orang-orang dari luar negeri datang ke situ. Saudara kalau pernah datang ke Wilmore itu jokesnya adalah lebih banyak kita akan lihat kuda dan sapi daripada kita lihat manusia. Karena itu daerah kota kecil sekali. Yang sekitarnya itu peternakan, ya, sawah, dan sebagainya, padang rumput gitu. Tetapi daerah yang kecil ini kemudian dipakai Tuhan untuk mendatangkan revival luar biasa. Sampai tercatat kira-kira saudara sekalian, setiap hari dari 16 hari itu, rata-rata yang datang 15.000 orang. Dan rata-rata ketika di total selama itu yang datang ke tempat itu ada 50 sampai 70 ribu orang. Dan itulah kemudian disebut Asbury Revival atau Asbury Outpouring 2023. Saudara, peristiwa itu bukan direncanakan. Itu bukan program dari Asbury University. Tapi Roh Kudus bekerja ketika orang mulai mengaku dosa, berdoa kepada Tuhan dengan tulus, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja. Saudara, ini menunjukkan kepada kita, sama seperti reformasi Hizkia tadi, bahwa kebangunan rohani, reformasi yang sejati, itu dimulai dari apa? Dari hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang memprioritaskan Tuhan, hati yang menjadikan Tuhan sebagai pusat, hati yang kemudian kembali berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan dari situlah terjadi pertobatan. Dan akhirnya melalui peristiwa itu, mereka kembali ke college masing-masing, ke gereja masing-masing, ke negara bagian masing-masing, ke negara masing-masing. Dan mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan doa, berdoa. Dan akhirnya itu mengubahkan masyarakat, saudara sekalian. Saudara, mari kita berdoa supaya reformasi hati yang seperti itu boleh kita alami di dalam hidup kita. Mulai dari hati yang terbuka, bertobat, menjadikan Tuhan pusatnya. Maka hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan masyarakat kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Raja Hizkia, yang di tengah-tengah zamannya, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan politik dan sebagainya, tetapi dia tahu bahwa semuanya ini harus mulai dari pertobatan spiritual di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami terus-menerus punya hati yang tidak tertutup, tetapi hati yang terbuka kepada Tuhan, menghadap Tuhan.
datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sekali lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami kembali mengarah kepada Tuhan. Berkati setiap kami di dalam pergumulan hidup kami, supaya hidup kami terus-menerus boleh semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja ini, berkati hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, khususnya di KU5 ini, supaya kami semua sebagai gereja terus-menerus mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.